Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Islamiyah Hamzah Rauf dengan NIM 4424224041. Saya dari kelas kimia non-div A. Tujuan saya membuat video ini sebagai tugas akhir dari Bapak Kostiawan Sukamto MT dengan mata kuliah kimia anorganik 2. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekstraksi nikel. Jadi tugas kami ini, beliau memerintahkan kami untuk mencari jurnal internasional, kemudian jurnalnya itu akan kami review dan kami jelaskan dalam video ini. Nah, oleh karena itu jurnal yang saya ambil dengan judul Synchronous extraction of nickel and copper from a mixed oxidized nickel ore in low temperature roasting system. Nah, sebelum saya menjelaskan dari proses ekstraksi nikel ini, saya akan menjelaskan apa sih nikel itu. Jadi, nikel adalah logam transisi putih keperakan yang memiliki nomor atom 28 dan simbol kimianya itu Ni. Nikel memiliki sifat-sifat seperti kekerasan, ketahanan terhadap korosi, dan konduktivitas listrik yang tinggi. Nikel digunakan dalam beberapa aplikasi, termasuk dalam pembuatan baja yang tahan karat, baterai, koin, dan banyak lagi. Nah, nikel juga ini digunakan dalam industri kimia dan farmasi sebagai katalis dan bahan baku untuk memproduksi senyawa kimia. Nikel adalah salah satu logam yang paling banyak digunakan di dunia dan merupakan bahan penting dalam banyak industri. Nah, oleh karena dari banyaknya manfaat nikel ini, banyak perusahaan luar negeri yang berusaha untuk mendapatkan biji nikel ini dari Indonesia. Kemudian dalam jurnal ini saya akan menjelaskan dari preparasi bahan baku sampai terdapat atau terbentuknya nikel ini. Nah, preparasi bahan bakunya di sini melibatkan beberapa langkah utama dalam jurnal ini. Yang pertama itu, sampel biji nikelnya itu dihancurkan dan diayak untuk mendapatkan ukuran partikel yang diinginkan. Kemudian yang kedua, sampel biji ini dipersiapkan untuk proses peroastingan dengan amonium sulfat dengan mencampurkan biji dengan amonium sulfat dalam perbandingan tertentu. Kemudian campuran ini dipanaskan pada suhu tertentu selama periode waktu yang ditentukan. Setelah itu, proses peroastingan sampel yang telah di-roasting ini dilepaskan dengan air murni untuk melarutkan garam sulfat yang terbentuk selama proses peroastingan ini. Kemudian yang kelima itu, setelah proses peroastingan selesai, sampel yang telah di-roasting ini cairan dari hasil peroastingan tadi ini diproses dengan perolehan, kemudian dianalisis untuk mengukur konsentrasi ion logam di dalamnya ini ya. Yang terakhir itu sisa padatan kemudian dicuci dan dikeringkan untuk dianalisis XRD dan SM-nya. Pada jurnal ini sampel yang digunakan yaitu nikel campuran oksida sulfida yang berasal dari provinsi Zhejiang, Tiongkok. Nah, sampel tersebut kemudian dihancurkan dan disaring menjadi 6 fraksi utama dan 6 fraksi ukuran yang berbeda untuk digunakan dalam percobaan. Selanjutnya ada proses ekstraksi nikel. Dalam jurnal ini, biji nikel itu melalui beberapa tahapan. Nah, dilakukan melalui proses roasting dengan amonium sulfat. Proses ini melibatkan langkah-langkah utama sebagai berikut. Yang pertama, persiapan biji. Nah, biji nikel ini dihancurkan dan diayak untuk mendapatkan ukuran partikel yang diinginkan. Kemudian yang kedua itu ada peroastingan dengan amonium sulfat. Biji nikel ini dicampur dengan amonium sulfat dalam perbandingan tertentu dan dipanaskan
pada suhu yang ditentukan untuk menghasilkan senyawa logam yang larut. Kemudian yang ketiga itu pencucian dengan air. Nah, sampel yang telah di roasting tadi ini kemudian akan dilepaskan dengan air murni untuk melarutkan garam sulfat yang terbentuk selama proses perostingan tersebut. Kemudian yang keempat itu menganalisis konsentrasi ion logam. Nah, cairan hasil proses perolehan dianalisis untuk mengukur konsentrasi ion logam utama. Kemudian yang kelima ada analisis XRD dan SEM. Nah, sisa padatan ini kemudian dicuci dan dikeringkan untuk dianalisis struktur kristal dan morfologi menggunakan XDR dan SEM. Selanjutnya, proses ini memungkinkan ekstraksi nikel dari biji nikel dengan menggunakan amonium sulfat sebagai agen produksi yang kemudian dapat diubah menjadi senyawa logam yang larut. Nah, secara umum proses ekstraksi nikel dari biji nikel itu melalui beberapa tahapan utama yang dapat melalui proses pirometalurgi dan hidrometalurgi tergantung dari jenis dan karakternya. Yang pertama itu ada pirometalurgi. Nah, pirometalurgi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada penggilingan. Nah, biji nikel ini dihancurkan dan digiling menjadi bubuk yang halus. Kemudian yang kedua ada peleburan. Bubuk biji nikel kemudian dilebur dalam tungku dengan penambahan bahan tambahan jika diperlukan. Kemudian yang ketiga ada pemurnian. Logam nikel yang diperoleh itu dari peleburan kemudian dimurnikan dan dengan proses seperti elektrolisis atau proses lainnya untuk menghasilkan nikel murni. Kemudian untuk hidrometalurgi itu dia juga terdapat tiga itu. Yang pertama ada pelarutan. Nah, bijinya itu diolah dengan larutan kimia untuk pelarutan nikel ke dalam larutan. Kemudian yang kedua itu ada pemisahan. Nah, logam nikel ini kemudian dipisahkan dari larutan menggunakan proses seperti pemprosesan solvent ekstraksi atau elektrolisis. Nah, yang ketiga itu ada pemurnian. Logam nikel yang diperoleh kemudian dimurnikan dengan untuk menghasilkan nikel murni. Setelah proses ekstraksi ini, nikel dapat digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk dalam industri, logam, baterai, dan banyak lagi. Kemudian dalam jurnal ini dapat disimpulkan jurnal ini dilakukan penelitian tentang ekstraksi nikel dan tembaga dari biji nikel yang tercampur dengan oksida sulfida menggunakan teknik perostingan dengan amonium sulfat. Beberapa kesimpulannya itu, yang pertama, suhu perostingan memiliki pengaruh besar pada ekstraksi logam dari biji nikel. Suhu optimal untuk ekstraksi nikel, tembaga, dan besi adalah 450 derajat Celcius. Kemudian yang kedua itu penambahan natrium sulfat selama proses perostingan dapat meningkatkan ekstraksi nikel hingga lebih dari 97%. Yang ketiga itu proses ekstraksi nikel dengan menggunakan teknik perostingan dengan amonium sulfat dapat dilakukan pada suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan teknik pirometalurgi konvensional sehingga dapat menghemat energi. Kemudian yang keempat itu gas yang dihasilkan selama proses perostingan dapat didaur ulang dalam bentuk kristal amonium sulfat untuk mencapai produksi yang lebih bersih. Kemudian yang kelima ada proses ekstraksi nikel dengan menggunakan teknik perostingan dengan amonium sulfat dapat menjadi alternatif yang menjanjikan untuk ekstraksi logam dari biji nikel dengan campuran oksida sulfida. Baiklah, saya pikir sekian dari saya. Apabila banyak terdapat kesalahan kata dan kurang pahamnya dalam menjelaskan materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.